Film diawali menunjukkan beberapa orang dalam sebuah kelompok yang saling berbagi tentang masalah mereka. Lalu seorang pria muda bernama Will berbagi dalam kelompok itu juga, yang berkata bahwa dia bertemu seseorang dan berharap melihat masa depan bersamanya. Will berkata juga kalau dia ingin seseorang itu tinggal bersamanya, tapi dia takut akan membuatnya menjadi khawatir di kemudian hari. What's up, man? Setelah pulang pertemuan, sahabat Will, Chris, mendatanginya. Chris berharap Will bisa bersamanya untuk kembali membentuk grup band mereka. Namun Will menolak berteman lagi dengan alasan ingin mengubah hidupnya. Kecewa, Chris pulang ke rumah menemui ibunya Claire yang sangat cemas menunggu Chris. Setelah itu, Chris masuk ke kamar, memutar lagunya dengan tenang dan tampak sesuatu terjadi. Claire mencurigai sesuatu telah terjadi. Dia berusaha mengetuk pintu kamar Chris, tapi tampaknya kamarnya terkunci dari dalam dan sulit dibuka dari luar. Keesokan harinya, Claire menelpon Will, memberitahu tentang kematian Chris, dan sekaligus mengundang Will untuk acara pemakamannya. Claire juga menemui ayahnya Chris Doug untuk memberitahu kematian Chris, sementara Doug telah berpisah dengan Claire. Kemudian Will tidak ikut pemakaman. Dia mendatangi rumah duka dan bertemu dengan salah satu temannya, Preston, dari kelompok band lama mereka. Mereka berbicara, tapi tak lama Will masuk menemui Claire yang tengah bersedih atas kepergian putranya. Lalu Will pergi menemui ayahnya Phil untuk memberitahu tentang kematian Chris. Tampaknya Phil telah lama mengetahui pergaulan Will dan Chris, yang menduga ada kaitan kematian Chris dengan putranya Will. Di sini terlihat bahwa Phil memiliki masalah dengan putranya dan mereka tidak lagi akur. Beberapa hari kemudian, Claire yang membersihkan kamar Chris, dia menemukan album DVD dan berpikir harus diberikan pada Will. Claire menelpon Will dan mengundangnya untuk bertemu di kafe malam ini. Malam itu mereka berdua bertemu dan Claire banyak bertanya pada Will tentang pacarnya Will, Becca. Ketika Will menjelaskan siapa itu Becca, Claire menyimpulkan bahwa Becca merupakan wanita yang menjadi penolong untuk Will. Setelah itu, Will mengantarkan Claire untuk pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Claire yang masih bersedih memikirkan Chris dan juga kehadiran Will yang memberi penguatan baginya, lalu meminta Will untuk menemaninya sebentar sebelum pulang. Keesokan harinya, Will kembali menemui Becca. Sementara bersama Becca, pikirannya ada pada Claire. Will akhirnya beralasan pergi untuk pertemuan kelompok, tapi pergi menemui Claire yang telah menantikannya juga. Malam itu, keduanya akhirnya memiliki romansa. Keesokan harinya, sebelum menjemput Becca, Will membuka ponselnya dan memblokir kontak Claire. Lalu menemui Becca yang kecewa karena Will pergi meninggalkannya malam itu. Tapi Will beralasan bahwa dia malam itu berada di pertemuan kelompok untuk saling berbagi masalah mereka. Becca percaya apa yang dikatakan Will. Mereka akhirnya berdamai. Beberapa hari kemudian, tampak ayah Will, Phil, mengunjungi Claire di tempat kerjanya. Di sana, Phil beralasan bahwa dia datang bukan hanya untuk melihat bunga, tapi ingin melihat Claire dan mencari tahu kabarnya. Claire akhirnya tidak menjawab Phil dan lebih memilih mendengar. Tapi sebelum Phil pergi, dia katakan bahwa jika Claire membutuhkan teman bicara atau orang untuk mendengarkan, Claire bisa menghubunginya. Malam itu, Claire mencoba menghubungi Will, namun ponselnya tidak aktif, jadi menitipkan pesan audio yang menanyakan kabar Will. Sementara Will bersama Becca, dan ketika Becca menemukan kaset DVD milik grup band Will dan Chris, lalu akan memutarkannya, Will marah dan meminta Becca menghentikannya. Becca merasa tersinggung dengan sikap Will. Dia akhirnya pergi meninggalkannya. Malam itu Will pergi menemui Claire dan berkata bahwa dia ingin minta maaf atas kematian Chris.
Tapi Claire menjawabnya bahwa dia juga mau kalau bisa memutarbalikan waktu. Lalu saat akan pergi, Will menegaskan bahwa dia tidak seharusnya berada di sini. Dalam perenungan dipenuhi kesedihan, Claire merasa bernaung dalam dunia yang fana. Pikirannya selalu menghantui dirinya dengan kehilangan putra satu-satunya. Ketika saat bekerja, teman kerjanya menyarankan Claire untuk bertemu dengan terapisnya. Claire sebenarnya tidak berharap bantuan orang lain untuk masalah hidupnya. Tapi kali ini Claire mengikuti permintaan temannya dan malam itu Claire menemui seorang terapis wanita dan dia berbagi tentang masalahnya. Di tempat lain, Will dalam perenungannya dipenuhi dengan rasa bersalah di dalam hidupnya, kini menolak untuk bergabung di komunitasnya dan pergi menemui Preston yang telah dia janji untuk tidak bertemu lagi. Sementara Bill pergi menemui Claire, mencoba menyalahkan Will ketika Bill memberitahu tentang malam kematian Chris setelah Chris menemui Will. Hal itu membuat Claire merasa kecewa dan meminta Bill segera pergi. Keesokan harinya saat Will bersama Becca, Claire datang dengan marah menemui Will. Ketika Becca dihadapkan dengan tuduhan Claire, ia memberitahu Becca bahwa Will sudah seperti putranya. Bahkan Will bisa datang kapan saja ke rumahnya dan pintu rumah selalu terbuka untuknya. Kalimat itu membuat Becca menduga bahwa Will memiliki urusan lain dengan Claire. Claire kemudian pergi, tapi tak lama Becca menjadi marah dan pergi meninggalkan Will. Will mengejar Claire di rumahnya dan memberitahu Claire kalau dia hanya ingin hidup normal dan jauh dari semua ini. Claire kemudian menceritakan bagaimana keesokan harinya dia menemukan Chris yang telah meninggal. Lalu bertanya pada Will mengapa Chris malam itu pergi untuk menemui Will. Will berkata bahwa Chris menginginkan sesuatu yang tak bisa dia berikan padanya. Claire bertanya apa? Will menjawabnya bahwa Chris meminta agar mereka berteman lagi. Claire hanya terdiam. Lalu sebelum Will pergi, dia berkata pada Claire bahwa Chris tidak ingin menjalani kehidupan seperti yang diinginkan Claire. Menganggap bahwa tidak banyak orang yang ingin memiliki perubahan dalam hidupnya. Lalu Will berjalan pergi. Will kembali ke rumah dengan sangat bersedih, membaringkan tubuhnya di tempat tidur, seakan-akan ingin menunjukkan bahwa ia merasa bersalah atas kematian sahabatnya. Akhirnya saya mau katakan bahwa kadang dalam hidup kita merasa terjebak dalam penyesalan dan kesedihan yang mendalam, terutama ketika kehilangan datang begitu mendalam. Namun hidup terus berjalan dan meskipun luka mungkin tak akan pernah sepenuhnya sembuh, kita memiliki pilihan untuk mencari pengampunan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.